Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah seorang lelaki yang berasal dari Asbahan atau Ispahan, di sebuah desa yang bernama atau Jayan. Ayahku adalah penguasa di daerah itu dan aku adalah makhluk Tuhan yang paling ia cintai. Aku sangat taat mengabdi kepada agama Majusi hingga aku diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Itu adalah pengakuan Salman Al-Farisi yang ditulis dalam sejarah. Sesungguhnya ia telah meninggalkan kekayaan orang tuanya yang sangat berlimpah dan merelakan dirinya jatuh dalam lembah kemiskinan. Kemudian, demi kemerdekaan akal serta rohaninya, ia sanggup meninggalkan tanah airnya dalam pengambaraan yang cukup panjang dan cukup menderita. Ayahku memiliki sebuah ladang, ceritanya. Pada suatu hari disuruhnya aku untuk pergi ke ladang tersebut. Dalam perjalanan aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani di daerahku tentunya. Aku mendengar mereka sedang sembahyang, maka aku pun masuk untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Jadi sebetulnya Salman ini adalah kaderisasi bapaknya, karena bapaknya itu adalah seorang tokoh di masyarakat di Asbahan itu. Lanjut, aku merasa kagum dengan cara mereka beribadah. Lalu dalam hatiku aku berkata, ini lebih baik daripada agama yang aku anut selama ini, kata Salman dalam hatinya. Jadi ketika ayahnya menyuruh Salman untuk memeriksa ladang dan gembalaannya, Salman singgah di sebuah gereja di dekat di kampungnya itu atau di daerahnya itu, dan dia terpaku sehingga lupa akan tugas yang diberikan oleh ayahnya sampai sore hari. Jadi ayahnya bertanya-tanya, kemana nih anak nih? Sampai jam segini nggak datang. Akhirnya menyuruh pembantunya untuk mencari Salman. Dan ketemulah. Ketika Salman kembali, Salman menyatakan kepada bapaknya perkataan tadi, agama mereka itu lebih baik dari agama kita, wahai ayah. Sontak saja ayahnya mendengar pengakuan semacam itu kaget luar biasa, dan akhirnya Salman dipasung, dihukum, dipenjara, dirantai. Dalam keadaan dirantai, entah gimana caranya, dia sanggup berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Seolah-olah aku kirimkan utusan kepada orang-orang Nasrani, begitulah, bahwa aku telah memeluk agama mereka. Itu pengakuan Salman. Dan sekarang keadaanku dipasung oleh bapakku. Aku meminta kepada orang-orang Nasrani ini untukku supaya bebas, ingin kabur lah dari kampungnya, dari rumahnya. Aku meminta kepada mereka jika ada kapilah dari Sam terutama yang sedang mereka tunggu-tunggu, karena pola perdagangan pada zaman dulu emang dari berbagai negara, belum ada negara dulu, tidak seperti sekarang yang sangat rumit. Kalau masuk sebuah negara itu perlu visa, fiskal dan sebagainya. Kalau dulu enggak, masih bebas. Jadi Salman ini menunggu kapilah dari Sam. Kita bayangin Sam itu adalah Syria atau ya sekarang Lebanon, Syria, terus apalagi itu tuh Palestina dan sebagainya. Dan itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya akhirnya tiba. Salman mencoba melepaskan diri dan ikut kepada kapilah itu. Singkat cerita, kapilah itu mengabulkan permintaan Salman. Singkat cerita juga, Salman bisa melepaskan dirilah dari pasungan bapaknya dan minta kepada kapilah yang datang dari Sam itu untuk ikut. Dan selanjutnya
Salman ikut dengan kafilah itu. Setibanya di tempat tujuan, ini tujuan kafilah, aku mencari siapa ulama yang paling terkemuka di antara mereka. Aku pun diberitahu bahwa orang yang aku maksud adalah uskup. Uskup, seorang pemilik gereja. Aku segera menemuinya dan menceritakan kisahku. Setelah itu, kemudian aku tinggal bersama uskup itu menjadi pelayan, sekaligus belajar tentang agama mereka, kemudian juga melaksanakannya, bukan sekedar belajar dan mengaplikasikan ajarannya itu. Hanya saja uskup ini adalah seorang laki-laki yang tidak baik. Ya, semacam ada korup lah dalam beragama. Jadi apa yang diucapkan oleh uskup itu tidak sama dengan perbuatannya. Sementara saya, kata Salman, aku ini melaksanakan ajaran mereka sesuai dengan ajarannya. Kalau dia enggak gitu. Terutama ia memungut sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, tetapi ternyata ia simpan untuk dirinya sendiri. Nah, ini ceritanya mulai berawal dari sini. Tapi karena Salman seorang pelayan, seorang yang menghamba, yang menjadi pembantu di sana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pura-pura lah istilahnya. Cuman dalam hatinya secara spiritual dia tidak setuju bahwa kelakuan uskup ini adalah sangat bertentangan dengan ajarannya. Tak lama kemudian, qadarullah, takdir Allah, uskup ini meninggal dunia. Kaum Nasrani mengangkat uskup lain untuk menggantikannya. Kali ini aku belum pernah menemukan seorang pun yang lebih baik daripadanya dalam beragama. Jadi cerita tadi dirahasiakan, tidak ada seorang yang lebih mementingkan akhirat. Dia juhud dalam dunia dan berpakaian lusuh melebihi uskup yang baru. Aku mencintainya sedemikian hingga aku merasa tidak pernah ada orang lain yang kucintai sebelum itu selain dirinya. Lambat laun rahasia itu terbuka. Masyarakat marah kepada uskup yang sudah meninggal tadi dan sangat mencintai uskup yang baru. Salman pun mencintai. Singkat cerita, semacam itulah terjadilah hubungan yang harmonis. Tak lama kemudian ia pun wafat. Jadi qadarullah, Salman ini diberikan umur yang panjang. Nah, sebelum wafat, aku bertanya kepada uskup yang baru tadi, sungguh ajalmu segera tiba masanya seperti yang engkau ketahui. Apakah yang kau perintahkan kepadaku dalam urusan agama ini? Jadi yang ada di benak Salman itu adalah yang diutamakan spiritual, rohani, bukan materi. Dia tidak peduli mau jadi apa, yang penting rohaninya dia olah terus gitu. Terus yang ditanyakan itu soal agama, spiritual. Lalu uskup itu menjawab, wahai anakku, aku tak mengenal seorang manusia yang menyamai diriku kecuali seorang laki-laki yang berada di Mausil. Nah, ini kita cari nanti Mausil tepatnya di mana. Ya, diperkirakan di Irak lah kurang lebih. Jadi keberadaan Salman di daerah tadi akhirnya benaknya tertuju atau angan-angannya tertuju sesuai dengan arahan uskup atau pendeta tadi. Ketika ia wafat, aku pun menemui seorang yang ditunjuknya di Mausil itu. Dan aku pun menceritakan kepadanya tentang pesan dari uskup yang tadi. Kemudian aku tinggal bersama selama yang dikehendaki Allah. Tiba-tiba uskup yang sekarang ditinggali oleh Salman, yang Salman menjadi sebagai pelayannya dan belajar kepadanya, kutanyakan kepadanya karena meninggal juga gitu kan. Tapi sebelum meninggal, seperti kebiasaan Salman, kepada siapa aku harus berguru lagi gitu kan.
Nah, selanjutnya ia menyuruhku untuk mencari seorang laki yang saleh yang tinggal di sebuah wilayah di negeri Romawi. Begitulah perjalanan panjang Salman. Akhirnya Salman pun segera menuruti perintah gurunya tadi, gitu kan, demi memenuhi kebutuhan sehari Salman. Maka dia beternak sapi dan beberapa ekor kambing di Romawi itu, gitu kan. Dan qadarullah, Salman diberi umur panjang, gurunya pun akan meninggal yang di Romawi ini. Sementara Salman berternak sapi dan beberapa ekor kambing kan. Ketika hendak ia wafat, aku pun bertanya kepada siapa engkau wasiatkan aku, wahai guruku, wahai tuanku, untuk belajar tentang agama. Nah, uskup yang ini menjawab dengan sangat bijak, wahai anakku, aku tak mengenal seseorang pun yang serupa atau sebanding denganku hingga dapat kupercayakan engkau kepadanya. Akan tetapi sekarang telah dekat masanya kedatangan seorang nabi. Nah, dia berpesan begitu, yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia kelak akan hijrah ke sebuah negeri yang banyak ditumbuhi kurma dan terletak di antara Haratain, nama sebuah tempat di Madinah, Haratain. Jika kamu dapat menemuinya di sana, lakukanlah. Ia memiliki tanda-tanda yang jelas, yakni 1, tidak mau makan sedekah, kata gurunya itu. 1, tetapi ia akan mau menerima hadiah. 2, di antara kedua pundaknya terdapat cap kenabian yang jika engkau melihatnya, engkau bisa mengenalinya. Mendengar wasiat itu, hatiku tidak bisa terbendung, ingin segera menemui sesuai arahan dan petunjuk guruku itu yang di Rum itu ya, yang di Romawi itu. Dan suatu ketika aku bertemu dengan sebuah rombongan. Kebetulan itu rombongan dari Arab. Aku pun bertanya, gitu, dari mana asal mereka? Akhirnya aku tahu bahwa mereka itu berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, bolehkah saya menumpang ikut bersama kalian? Maukah kalian membawa aku ke negeri kalian? Gitu kan. Dan sebagai imbalannya, karena Salman gak punya uang, adalah imbalannya sapi yang dia pelihara dan beberapa ekor kambing. Maka kafilah itu menyetujuinya. Singkatnya, kafilah itu membawa Salman ikut dalam perjalanan mereka. Sampailah di sebuah tempat yang bernama Wadi Ul-Qura ya. Namun qadarullah, mereka berbuat jalim kepada Salman. Mereka menjualku sebagai budak kepada seorang Yahudi. Jadi harta Salman dirampas dan Salmannya pun dijual sebagai budak. Nasib tidak bisa dipungkir, kadar tidak bisa ditolak. Akhirnya Salman jadi budaknya seorang Yahudi di Wadil Qura itu. Kebetulan Yahudi itu punya pohon kurma yang banyak lah, perkebunan kurma yang sangat subur. Disinilah ada ibrah, ada gambaran untuk menjadi bahan pelajaran. Salman tidak peduli dengan posisi dan status dia sebagai budak. Yang dia gambarkan, yang dia bayang-bayangkan, mungkin inilah tempat hijrahnya Nabi yang diwasiatkan oleh gurunya tadi. Cuman begitu, hatinya terus terolah, hatinya terus memikirkan hal-hal yang spiritual. Dia tidak peduli dengan status sebagai budak atau pelayan dan sebagainya. Yang penting
dia ingin bertemu dengan seorang nabi yang diwasiatkan oleh gurunya. Beberapa waktu lamanya Salman menjadi budak orang Yahudi itu. Beberapa lama dia menjadi tukang kebunnya. Dia berada menjadi budaknya seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Itulah seorang Yahudi yang membeli Salman. Dan orang itu membawa Salman gitu sampai ke Madinah. Demi Allah, dalam hati Salman, begitu melihat kota ini, hatinya bergetar. Ada semacam kontak batin. Aku pun yakin bahwa itulah negeri yang digambarkan kepadaku dulu oleh guruku. Dan aku tinggal di Madinah bersama orang Yahudi yang membeli aku itu. Dan orang Yahudi itu mempunyai perkebunan kurma di tengah-tengah Bani Quraidah. Pada satu hari, aku sedang berada di atas pohon kurma, sedang majikanku itu duduk di bawahnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki Yahudi lain dari keluarga pamannya datang menghampirinya, ngobrol, dan berkata, "Semoga Allah memerangi Bani Kailah. Mereka berkumpul mengerumuni seorang laki-laki dari Kuba yang datang dari Mekah dan mereka meyakini sebagai nabi." Demi Allah, katanya, ketika mendengar kata-kata yang disampaikan oleh saudaranya majikanku tadi, tubuhku bergetar sehingga pohon kurma pun ikut bergetar. Itu. Aku pun segera turun dan lupa akan statusku, ikut ngobrol bersama tuanku. Lalu bertanya aku, "Apa yang kau katakan tadi?" Gitu. "Ada berita apakah?" Langsung mendengar ketidaksopanan semacam itu, sang Yahudi Bani Quraidah, majikan Salman, menghukumnya. Sang majikan membentak, "Ini bukan urusanmu, kembalilah bekerja." Sore harinya, aku cepat-cepat mengemas semua barang-barang milikku, lalu pergi untuk menemui Rasulullah di Kuba. Aku segera menemui beliau, sedang ditemani oleh beberapa sahabat. Setelah bertemu Rasulullah, aku pun berkata, "Sungguh tuan-tuan adalah orang-orang yang sedang dalam perantauan dan berkebutuhan. Aku memiliki persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah." Maka disedekahkanlah barang-barang itu oleh Salman kepada Rasulullah. Salman pun melanjutkan, "Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah orang yang paling berhak menerima makanan ini." Gitu. Aku pun bergegas menuju tempat ini, diintip sama Salman. Ternyata Rasulullah tidak memakan sedikit pun dari yang dia persembahkan berupa sedekah. Satu, katanya. Cirinya udah jelas. Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Sementara itu beliau sendiri hanya diam dan tak menjamah makanan tersebut. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda pertama. Sungguh ia tidak mau memakan harta sedekah." Setelah itu aku pun pulang ke rumah majikanku, dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah dengan membawa makanan yang sama. Aku berkata kepada beliau, "Kemarin aku melihat Tuan tidak berkenan untuk makan sedekah, dan kini aku memiliki sesuatu yang ingin kupersembahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Selanjutnya kuletakkan makanan itu di hadapan beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Kini beliau pun ikut makan bersama mereka. Aku kembali berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda kedua. Beliau bersedia menerima hadiah." Tinggal satu tanda lagi yang belum aku lihat,
yakni cap kenabian yang diceritakan oleh guruku atau pendeta yang di room tadi. Setelah itu aku kemudian pulang dan diam beberapa lama merenungkan apa yang dikatakan oleh guruku pendeta dari room itu, sekaligus merenungkan dua kejadian yang sangat tepat sekali dengan yang diinginkan atau diramalkan oleh gurunya, yakni Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Setelah itu, pada beberapa hari dari setelah kejadian itu, Salman pun datang kembali mendatangi Rasulullah, dan kebetulan ditemukan Rasulullah sedang di Baqi. Baqi itu tempat pemakaman, sedang mengiring jenazah lah, dikelilingi pula oleh para sahabat. Beliau mengenakan dua helai kain, yang satu digunakan sebagai sarung dan yang satunya lagi dijadikan selendang. Aku ucapkan salam kepada beliau, lalu aku berpaling untuk mencoba melihat pundaknya. Jadi Salman itu menyelinap setelah mengucapkan salam ke belakang Rasulullah, ingin melihat pundaknya. Ternyata Rasulullah itu telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan Salman itu. Maka dengan sengaja beliau berbuat menyingkapkan selendangnya, baju yang dijadikan selendang itu. Dengan tersingkapnya burdahnya, itu nama lain selendang, burdahnya Rasulullah, dan sungguh tanda kenabian itu ada pada kedua pundaknya, yakni cap kenabian sebagaimana dahulu telah disebutkan oleh pendeta gurunya. Tanpa banyak basa-basi, Salman langsung merangkul Rasulullah dan mencium sambil menangis. Rasulullah menyambutku, katanya. Aku pun segera duduk di hadapan beliau, lalu aku ceritakan kisahku. Tidak ada yang terlewat, mulai aku pergi dari tanah kampung halamanku sampai bertemu dengan Rasulullah, sampai sekarang menjadi budak dari orang Yahudi Bani Quraidah. Itulah kenapa aku tidak bisa lantas beraktivitas di dunia Islam dan masuk Islam, gitu kan. Jadi Salman saat itu masuk Islam di tangan Rasulullah, dan dia minta maaf karena posisinya sekarang menjadi budak. Maka Rasulullah bersabda, mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia memerdekakanmu dan menerima uang tebusan. Maka aku pun mendatangi majikanku dan meminta agar ia membebaskanku sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Sementara itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam keuangan. Akhirnya Allah pun memerdekakan diriku hingga aku bisa hidup seorang muslim yang bebas merdeka dan terlibat bersama Rasulullah dalam perang Khandaq, sekaligus seluruh peristiwa-peristiwa lainnya setelah perang itu. Cerita ini berasal dari Salman Al-Farisi yang ia bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kemudian dikutip oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra, cetakan Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah jilid 4. Berapa tebusan yang diinginkan oleh majikan Salman? Menurut catatan bahwa pemilik Salman atau majikan Salman itu menginginkan baru mau membebaskan Salman harus menanam 300 benih pohon kurma dan menyerahkan 40 uqyah. 40 uqyah emas berarti. 40 uqyah itu, satu uqyah setara dengan 119 gram perak. Jadi 40 uqyah sama dengan 4,76 kilogram perak. Kira-kira berapa ya? Setengah kilo kurang. Maka Salman dibantu
oleh para sahabat Rasulullah. Karena perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk menyediakan bibit, Salman cuman menggali kebun milik Yahudi itu, menggali 300 lubang, lalu ditanam bibit yang disediakan oleh para sahabat, dan Rasulullah mengeluarkan 40 ukiah itu, kira-kira sebesar telur ayam. Cerita lain diceritakan bahwa Salman itu pernah bersama Abu Darda di satu rumah. Abu Darda selalu bangun pada malam hari dan berpuasa pada siang harinya. Nah, satu ketika Salman mencoba menguji keteguhan hati Abu Darda. Abu Darda justru menjawab, "Akankah engkau melarangku berpuasa dan salat karena Allah?" Salman menjawab, "Sungguh kedua matamu memiliki hak atas dirimu. Begitu pula keluargamu memiliki hak atas dirimu. Berpuasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah." Kejadian ini atau perselisihan ini kemudian terdengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu." Rasulullah SAW pun sering memuji atas kecerdasan dan keilmuan Salman, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Misalnya kita tahu pada peristiwa perang Khandaq, para sahabat Ansor berdiri seraya mengatakan Salman adalah bagian dari kami. Banyak penghormatan Salman, begitu gigihnya dia melakukan perjalanan spiritual dari kampungnya. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin.